ibadah online sekolah minggu HKBP Perumnas Tangerang. Nah adik-adik, sebelum kita memulai, kakak mau nyapa-nyapa dulu nih adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, sekali lagi ya adik-adik, biar kakak mau lihat semangatnya nih adik-adik. Coba, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, terima kasih adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita harus mempersiapkan apa kadarnya? Yang pertama, baju rapi. Dan yang kedua apa Kak Sani? Alkitab. Nah, yang ketiga apa Kak Devi? Persembahan. Dan yang paling penting kita harus mempersiapkan Hati kita. Nah, selamat ibadah adik-adik. Mari adik-adik kita bernyanyi lagu Aku Anak Raja dan Tuhan Yesus Baik. Mari kakak-kakak. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu teduh sejenak, dipimpin oleh papa atau mama.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kita bersama-sama menyanyikan Allahku besar. Mari Karya. Ayo Kak. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertambah kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan pada minggu kita. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita memohon pengampunan dosa, mari bernyanyi dari buku ND nomor 688 ayat 1 dan 2. Salam
adik-adik, sebelum kita membaca epistel, kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat 385 Burung Pipit yang Kecil bareng sama Kak Hana dan Kak Sarah ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ayat kedua ya. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik di sekolah minggu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca epistel pada minggu ini yang diambil dari kitab Ulangan nomor 6, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 10a. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracun, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Dia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita bernyanyi Lingkupiku. Mari kita semua bangkit berdiri. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Hai adik-adik, saatnya kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, Abang Kakak Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi kalian yang berulang tahun dari tanggal 28 Februari sampai hari ini, 6 Maret 2022. Kiranya di usia baru adik-adik, Tuhan semakin memberkati kalian, menjadi anak yang pintar, semakin hormat dengan orang tua, semakin rajin beribadah, dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Pengumuman yang kedua, adik-adik tetap terapkan PHBS dan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Semangat! Pengumuman yang ketiga, berikut adalah laporan persembahan sekolah minggu. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi orang tua adik-adik sekolah minggu yang sudah memberikan persembahan di minggu kemarin. Untuk persembahan minggu ini, silakan orang tua atau adik-adik sekolah minggu mentransfer lewat OVO atau Dana dan juga nomor rekening Bank BCA atas nama Kak Mareni. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Pengumuman yang terakhir adalah pengumuman yang paling penting. Apa ya? Nah, adik-adik, kakak abang guru sekolah minggu sangat senang sekali ketika melihat foto-foto ketika adik-adik sedang ibadah atau selesai ibadah sekolah minggu di grup orang tua. Untuk itu, kakak abang guru sekolah minggu punya hadiah untuk adik-adik yang paling rajin membagikan foto-foto saat sedang ibadah atau setelah ibadah sekolah minggu. Hadiahnya akan diberikan pada saat Natal tahun 2022. Yuk adik-adik, lebih rajin lagi membagikan sukacita setelah ibadah sekolah minggu. Oh iya adik-adik, foto-foto yang dibagikan ke grup WhatsApp orang tua sekolah minggu menjadi data kehadiran atau absensi adik-adik sekolah minggu. Untuk itu, ketika ingin mengirimkan foto-foto tersebut, silakan disertakan nama lengkap kalian beserta kelas kalian. Ditunggu ya adik-adik foto-foto kalian. Pengumuman kita sudah selesai adik-adik. Selamat melanjutkan ibadah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 401 ayat 1 dan 3. Makin dekat Tuhan
semuanya tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur dan memberikan kami berkat-Mu melalui kesehatan dan kekuatan dengan disertai hati yang bersukacita. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan kami pemahaman melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu untuk boleh kami lakukan dalam hidup setiap hari. Kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Inang selalu berharap adik-adik di rumah beserta dengan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat penuh dengan sukacita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitabnya. Adapun firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam 1 Samuel pasal 12 dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai dengan 22. Inang akan bacakan untuk kita. Mari dengarkan bersama-sama. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu kita hari ini. Adapun firman Tuhan untuk kita hari ini berbicara mengenai Nabi Samuel yang memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Kenapa mereka diberikan peringatan? Itu yang menjadi pertanyaan, ya. Ketika seseorang dinasehati, berarti ada sesuatu yang dia lakukan yang membuat dia harus diingatkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika seseorang diberikan nasihat atau peringatan, itu bisa dikarenakan dia ingin memasuki sebuah situasi yang baru. Jadi maksudnya di situ supaya dia tidak terpengaruh, bisa mengikuti tempat yang baru dengan baik, tidak menjadi sumber masalah, maka seseorang itu terlebih dahulu diberikan nasihat supaya dia tahu apa yang akan dia lakukan tidak membuat orang lain menjadi rugi atau marah terhadap dia. Nah, inilah yang menjadi tujuan kenapa Nabi Samuel memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Kalau kita mau lihat di pasal sebelumnya, ada yang melatar belakangi kenapa Nabi Samuel memberikan peringatan kepada mereka. Itu satu di antara semua peringatan yang diberikan oleh Nabi Samuel sesuai dengan perintah Allah. Namun dalam nats kita hari ini itu dimulai dari ketika bangsa Israel punya kecemburuan terhadap bangsa lain karena mereka punya raja, punya sosok pemimpin yang bisa mereka lihat seperti apa orang. Karena kecemburuan itu yang begitu besar,
Akhirnya bangsa Israel itu meminta kepada Nabi Samuel supaya berbicara kepada Allah untuk diberikan seorang pemimpin, seorang raja bagi mereka seperti layaknya bangsa-bangsa yang lainnya. Sebenarnya Nabi Samuel di awal itu tidak mau. Dia menolak. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Nabi Samuel menolak permintaan bangsa Israel perihal tentang raja yang menjadi pemimpin atas mereka? Ada yang tahu adik-adik? Jawabannya adalah karena sebenarnya mereka sudah punya raja, yaitu raja di atas segala raja, yang kita panggil atau yang kita sebut dengan Allah. Dialah yang menjadi penguasa atas segala pengisi daripada alam semesta ini. Tapi masalahnya bangsa Israel tidak dapat melihat seperti apa dia. Tidak dapat berbicara langsung. Mereka harus pakai perantara melalui nabi-nabi atau hamba-hamba Allah. Karena keinginan itu, maka kemudian mereka meminta kepada Nabi Samuel. Tapi Nabi Samuel kemudian berpikir, kalau mereka sendiri saja tidak mengakui raja di atas segala raja itu, mengakui dalam arti mereka tidak bisa taat kepada peraturannya, maka bagaimana mereka bisa taat kemudian kepada pemimpin yang bisa mereka lihat? Lalu yang berikut, alasan kenapa Nabi Samuel menolak itu adalah karena itu menjadi pertanda boleh dipahami bangsa Israel secara tidak langsung menolak kehadiran Allah sebagai penguasa penuh atas kehidupan mereka. Namun ketika Nabi Samuel kemudian mengingat-ingat lalu dia berbicara kepada Tuhan Allah, mengatakan semua permintaan dari bangsa Israel itu, Allah pun kemudian mengabulkan apa yang mereka minta. Dan itulah yang kemudian terpilih raja yang pertama dalam kehidupan bangsa Israel sebagai pemimpin, yaitu Raja Saul. Namanya Raja Saul. Nah, selanjutnya setelah Raja Saul itu terpilih, Nabi Samuel memberikan peringatan dengan keras kepada mereka. Walaupun mereka punya pemimpin, jangan pernah melupakan Tuhan Allah. Kemudian selalu taat kepada segala peraturan atau firman Tuhan Allah. Jangan membelot atau melakukan kejahatan dengan mengingkari, membohongi Tuhan. Lalu yang berikut adalah walaupun ada raja di antara mereka, Nabi Samuel tetap mengingatkan bahwa tidak ada yang dapat disembah selain daripada Tuhan Allah. Tidak ada patung di sana, baik dia adalah seorang yang paling kuat di dunia, seperti contohnya Raja Saul yang sudah menjadi raja atas mereka, itu tidak lantas menjadi alasan bahwa Saul itulah yang disembah, sementara Tuhan Allah itu menjadi dilupakan dan tidak akan pernah disembah sampai kapan. Perihal tentang itu, sebenarnya bukan kali pertama lagi Nabi Samuel mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa tiada Allah yang bisa disembah selain daripada Tuhan Allah, Sang Pencipta, Sang Pemilik dan Sang Penguasa. Kita tahu ya, kalau dalam Alkitab adik-adik boleh baca, bangsa Israel itu beberapa kali jatuh kepada penyembahan patung-patung berhala yang mereka anggap sebagai Allah yang pantas untuk disembah. Tetapi para hamba Tuhan Allah itu mengingatkan, itu adalah patung ciptaan manusia. Mereka patung-patung itu tidak dapat melakukan seperti yang Tuhan Allah kerjakan, menyelamatkan mereka dari perbudakan, lalu kemudian memberkati kehidupan mereka, memberikan kepada mereka sukacita dan segala hal yang tidak bisa dilakukan oleh dunia. Tapi dengan keberadaan Tuhan Allah yang hidup itu,
segala sesuatu yang manusia itu perlukan, termasuk dengan umat Israel, semuanya mereka bisa beroleh. Maka dari itulah Nabi Samuel dengan jelas-jelas mengingatkan kepada mereka, jangan pernah berubah pendirian dalam meyakini sesuatu. Ketika engkau sudah mempercayakan dirimu kepada Tuhan Allah, menyembah Dia, maka tetaplah Dia sembah dan menjadi yang terutama hingga akhir hidupmu. Jangan menjadi manusia yang pelin-pelan, tidak punya satu atau tidak punya prinsip, tidak seperti bunglon, ya. Adik-adik tahu nggak bunglon? Kalau bunglon itu kan dia selalu bisa mengadaptasikan dirinya kemanapun dia pergi. Contohnya, kalau dia tengah hinggap di pohon, warna pohon itu coklat, maka dia bisa berubah menjadi coklat. Kalau misalnya tempat yang dia diami itu warna hijau, dia akan menyesuaikan dirinya dengan tempat itu, dengan warna tempat itu. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri. Tapi dalam hal ini, Nabi Samuel dengan jelas mengingatkan kepada mereka, jangan menjadi manusia yang pelin-pelan dengan keyakinan di dalam mengikut Yesus, dalam mengikut Tuhan Allah. Lalu yang kedua, ketika engkau percaya kepada Tuhan Allah, maka senantiasalah mengandalkan Dia dalam hidup. Dalam segala hal, dalam segala situasi, di segala tempat, selalu Dia menjadi andalanmu dan berpasrah diri kepada Dia saja. Ada orang yang hanya berdoa atau menyerahkan dirinya kepada Tuhan ketika dia dalam keadaan punya masalah. Atau contohnya ketika dia sakit, dia baru ingat Tuhan. Tapi ketika dia sedang bersukacita, sedang berbahagia, dia tiba-tiba lupa akan Tuhan. Dia tidak mau atau tidak ingat untuk bersyukur. Dalam hal ini, Nabi Samuel menegaskan kepada mereka, ketika Allah selalu mendengarkan permintaanmu, Dia selalu setia kepadamu, maka setialah kepada Dia juga dalam segala hal, di segala tempat, di segala situasi. Lalu yang berikut adalah Nabi Samuel ingin menegaskan tidak ada gunanya punya pemimpin yang baru kalau toh juga sikapnya seperti itu, melakukan kejahatan lalu kemudian berubah, kemudian melakukan kejahatan kembali, selalu mengulangi kejahatan yang sama, bahkan bertambah-tambah. Tapi dalam hal ini Nabi Samuel mengatakan harus ada perubahan. Jangan lagi melakukan kesalahan atau kejahatan yang sama berulang-ulang. Lalu yang berikut adalah, coba adik-adik ingat, kalau dikatakan tidak ada Allah yang disembah baik di atas bumi atau di bawah bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya, katanya, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Kira-kira itu di hukum Taurat yang keberapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Coba di hukum Taurat yang pertama, ya kan? Lalu yang keberapa? Yang kedua. Di situ dengan tegas dikatakan bahwa tidak ada Allah yang boleh disembah selain daripada Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan, menyertai dan memberkati mereka. Dari semua nasihat yang diberikan oleh Nabi Samuel itu, dia ingin mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah yang mereka percaya, yang disembah itu adalah Tuhan Allah yang sangat-sangat baik. Maka tidak ada alasan sebenarnya manusia itu, siapapun itu, untuk melakukan kejahatan atau membuat hati Allah itu menjadi kecewa, apalagi menimbulkan amarah. Maka dari hari ini kepada kita diajarkan, diingatkan, baik kepada adik-adik, kepada mama papa di rumah, kepada amang inang pendeta, amang inang sintua, dan juga abah kakak guru sekolah minggu, semua orang yang percaya kepada Tuhan Allah selalu diingatkan, satu, sembahlah Dia yang adalah penguasa,
yang sudah memberikan keselamatan bagi kita, yang selalu memberkati, dan yang juga sudah mengampuni dosa kita. Lalu yang kedua, senantiasa mengandalkan Tuhan Allah. Ketika engkau berdoa, ketika kita berdoa, berdoalah untuk segala sesuatu dan di segala tempat. Jangan hanya di situasi yang tertentu. Lalu yang berikut, senantiasa lakukan hukum Taurat yang 10 itu. Ditambah lagi dengan perbuatan kasih. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka adaptasikan itu, tunjukkan itu melalui sikap di dalam kehidupan setiap hari. Mari senantiasa melakukan yang menjadi kesukaan bagi Tuhan, supaya ketika kita berseru dan segala kehidupan kita senantiasa menyenangkan hatinya, dan doa-doa kita selalu dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktunya dan yang terbaik diberikan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang sudah memberikan kami waktu untuk bersekutu denganmu melalui ibadah kami ini. Biarlah kiranya segala lagu pujian yang telah kami kumandangkan Tuhan berkati dan layakkan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberi kami kemampuan untuk melakukannya, keteguhan hati di dalam mengikut Engkau dan melakukan segala perintah-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu dalam pendidikan kami, terutama supaya kami menjadi anak-anak yang pintar dan juga anak-anak yang semakin tahu apa yang akan kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu juga. Berkati mama papa kami, abang kakak guru sekolah minggu, amang inang sintua, amang inang pendeta, semua jemaat, terutama di masa COVID ini. Kiranya Tuhan menjauhkan kami dari hal-hal yang kurang baik dan mengingatkan kami untuk selalu taat di dalam protokol kesehatan. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 299. Kita nyanyikan 2 kali ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin.
ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.